Tidak pas rasanya berwisata tanpa mencicipi kuliner khas daerah setempat. Seperti Sumba Timur yang memiliki beragam kuliner menarik dan patut dicoba wisatawan saat berkunjung ke sini. Sebagai daerah yang kaya akan adat dan istiadat, Sumba Timur memiliki tradisi dalam menyambut tamu. Wisatawan akan disambut dengan pemberian sirih pinang dan penyematan kain tenun khas Sumba Timur. Tak hanya sampai di situ, wisatawan juga disambut dengan kemeriahan tarian adat dari warga sekitar. Dengan busana adat yang khas serta diiringi musik tradisional, tarian adat Sumba Timur terasa begitu unik dan indah serta menjadi hal yang wajib dinikmati saat berwisata ke Sumba Timur. Pemberian sirih pinang, penyematan kain tenun khas Sumba Timur, dan tarian adat, semua ini merupakan bentuk penghormatan masyarakat kepada para tamu yang datang. Selain sektor pariwisata dan UMKM, kuliner khas Sumba Timur juga menarik untuk diulik. Namun sebelum membahas kuliner khas daerah ini, Anda perlu mengenal sedikit tentang Sumba Timur. Dengan perpaduan alam yang indah, budaya yang masih terjaga, dan kehidupan sosial adat istiadat dan masyarakat yang masih kental, menjadikan Sumba Timur destinasi yang elok untuk dikunjungi. Di pulau ini, Anda akan melihat perpaduan setiap elemen dalam kehidupan yang menghasilkan sebuah harmoni. Visi sehati, sejahtera, harmoni, dan tertib. Sejahtera di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan adat istiadat. Dan kalau kita berbicara tentang harmoni, tentu kita tahu Sumba Timur ini terdiri dari berbagai elemen, ya. Apakah itu agama, suku, ras. Di Sumba Timur ini adalah tempatnya. Indonesia Mini ada di Sumba Timur ini. Dan tertib, kita tahu bahwa pemerintahan itu adalah rohnya itu adalah regulasi atau ketertiban, sehingga dengannya dia sejahtera, ada harmoni dan ada ketertiban. Keharmonisan bersosialisasi masyarakat Sumba Timur terbentuk dari keberagamannya. Tak hanya harmonisasi sosial, harmonisasi juga terjalin antar masyarakat dan keelokan alam Sumba Timur. Dengan keberlimpahan alam yang dimiliki, Sumba Timur tentu memiliki tanggung jawab lebih dalam menjaga dan melestarikannya. Kalau kita berbicara tentang berhias, bersih, hijau, dan asri, tidak ada seorang pun yang tidak menginginkan suasana bersih, hijau, dan asri enak dipandang. Dan kalau akibat dari kalau kita bersih, tentunya implikasinya sangat luas. Ya, kehidupan menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih fresh, segar. Ya, saya pikir itu menjadi motivasi kita, dan goalsnya adalah bahwa kalau semuanya Sumba Timur bisa melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan bersih, saya pikir ini adalah sebuah langkah maju. Ya, kalau dalam hijau itu one man one tree, satu orang menanam pohon, one community one forest, satu komunitas satu hutan kecil, atau one village one forest. Ini berarti bahwa kita berupaya Sumba yang begini gersang, tetapi pada saat yang sama juga airnya itu ada sesungguhnya. Tinggal bagaimana masyarakat itu menghadirkan. Sedangkan kalau kita asri itu, ya kita bisa lihat sekarang ini. Ya, kita harus memulai dari rumah kita masing-masing, sehingga menjadikan Sumba ini menjadi daya tarik tersendiri. Karena kalau kita berbicara tentang bersih, hijau, dan asri, tentu semua orang akan datang untuk menikmati suasana bersih hijau, dan pariwisata saya pikir itu bisa berjalan dengan baik. Keindahan alam dan kesuburan tanah Sumba Timur tak luput dari tradisi yang terus terjaga. Salah satu tradisi yang ada adalah tarian adat penyubur tanaman. Tarian adat ini merupakan warisan leluhur berupa tradisi bernyanyi yang mengiringi tanaman padi. Tradisi ini dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba.
Di waktu tersebut, para ibu-ibu akan mengiringi prosesi dengan nyanyian dan tarian. Nyanyian yang dilantunkan biasanya bercerita tentang kegembiraan, sukacita, syukur, dan pujian bagi Sang Pencipta karena berkesempatan mengelola tanah dan menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan, serta harapan untuk mendapatkan hujan dan tanaman padi yang subur. Dengan hasil bumi yang melimpah, tentu beragam kuliner pula yang dihasilkan. Kuliner yang cukup populer dari Kampung Raja Prailiu di Sumba Timur adalah manggulu. Kudapan penuh cita rasa ini berasal dari olahan pisang dan kacang. Cara membuat manggulu harus menggunakan pisang matang yang dikeringkan dan dikukus, sedangkan kacang tanah disangrai dan ditumbuk sampai halus. Selanjutnya pisang dicampur dengan kacang dan ditumbuk bersamaan. Masih dari olahan kacang tanah, Kampung Raja Prailiu memiliki kuliner lainnya yaitu kaparak. Kaparak berbahan dasar jagung dan kacang tanah yang disangrai dan ditumbuk bersamaan. Nasi jagung atau uhuwatar merupakan makanan pokok masyarakat Nusa Tenggara Timur. Cara membuatnya mudah. Masih berbahan dasar jagung pipil yang kerap ditemui di pasar tradisional. Kemudian jagung yang telah dipipil diolah dengan tepung dan dicampur santan kelapa. Nasi jagung memiliki nutrisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan nasi dari beras biasa. Uhuwatar juga cocok dimakan dengan aneka lauk pauk lainnya. Di Kampung Raja Prailiu juga terdapat kuliner sambal, yakni sambal tomat kemangi. Bahan-bahannya terbilang cukup sederhana. Cukup menggabungkan daun bawang, kemangi, cabai, dan irisan jahe kecil. Meski terbilang simpel dalam pembuatannya, aroma kemangi pada sambal ini menggiurkan selera makan Anda. Makanan khas Sumba Timur lainnya ada buah jeruk purut atau jarik tolung. Memiliki cita rasa yang unik, pembuatan jarik tolung terbilang sangat mudah. Jeruk purut yang telah direbus kemudian diiris kecil-kecil, lalu tambahkan garam dan diulek sampai halus. Sup ayam kampung khas Kampung Raja Prailiu bisa menjadi pilihan wisatawan saat berkunjung ke sini. Aroma sereh yang wangi dan begitu kuat, serta campuran rasa gurih dari kaldu ayam kampung, membuat sup ini sangat nikmat untuk disantap. Sumba Timur dianugerahi keindahan alam yang melimpah, termasuk kekayaan bahari yang sungguh elok. Tak pelik jika Sumba Timur memiliki makanan olahan laut yang khas seperti ikan batu panggang. Olahan ikan ini disiram bumbu lalu dipanggang. Sangat cocok dinikmati sambil menikmati keindahan alam Sumba Timur. Sumba Timur juga memiliki kuliner urap. Bedanya dengan daerah lain, urap khas Sumba Timur terbuat dari jantung pisang dan daun ubi yang direbus dan dicampur kelapa parut dan garam. Kuliner ini juga patut dicoba oleh wisatawan saat berkunjung ke Sumba Timur. Sambil menikmati keindahan pantai Walakiri sampai malam, kurang lengkap jika tidak mencicipi kuliner di daerah pantai Walakiri. Makan malam sambil melihat siluet pepohonan mangrove yang meliuk-liuk dengan cantik menjadi salah satu pemandangan di pantai Walakiri yang sangat memanjakan mata. Hidangan laut sangat cocok untuk menu makan malam di pantai Walakiri. Terdapat aneka udang, ikan batu, aneka kerang dan siput yang bisa disantap sambil menikmati keindahan bahari Sumba Timur.